Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Erlangga Putra. Saya dari kelas 1B2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Konsep pemikiran manusia tentang pusat universe atau alam semesta sangatlah radikal. Awalnya, para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat, yang diberi nama teori egosentris. Setelah itu, mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat yang ditokohi oleh Claudius Ptolemaeus. Teori ini dikenal dengan geosentris. Namun, setelah itu Nicolaus Copernicus mengungkap teori baru di mana matahari dijadikan pusat alam semesta, heliosentris. Namun, di saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut lebih cocok dilanjutkan pada tata surya. Dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi. Dan galaksi adalah salah satu kumpulan bintang dari banyak kumpulan bintang di alam semesta. Selanjutnya, teori terbentuknya alam semesta dari sisi perspektif ilmu sains. Teori keadaan tetap atau yang bisa disebut steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dari bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan demikian, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tidak terhingga besarnya dan tidak terhingga tuanya. Selanjutnya, teori nubular atau teori kabut. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Laplace pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Pada proses kondensasi tersebut, ada sebagian yang terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Bagian yang mengelilingi pusat itu dengan cara yang sama berkondensasi membentuk suatu formula yang serupa dengan terbentuknya matahari tadi. Setelah mendingin benda-benda ini akan menjadi planet-planet seperti bumi dengan benda-benda yang mengelilingi berupa satelit atau bulan. Dapat dibayangkan bahwa berdasarkan teori ini, planet Saturnus yang dikelilingi oleh cincin Saturnus itulah merupakan bakat satelitnya. Salah satu keberatan dari hipotesis ini adalah ditemukannya 2 buah bulan pada Jupiter dan sebuah bulan di Saturnus yang berputar berlawanan arah dengan rotasi planet-planet tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa satelit tersebut bukan merupakan bagian dari planetnya, sesuai dengan hipotesis Laplace. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti, yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi terjadi galaksi dan bintang-bintang yang terbentuk meredup, sehingga unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan menimbulkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Teori ekspansi dan kontraksi menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori platenesimal. Disebut planetesimal yang berarti planet kecil, karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada. Matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak. Pada satu waktu ada sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadi pasang naik antara matahari dan bintangnya tadi. Pada waktu bintang itu menjauh, sebagian massa dari matahari itu jatuh kembali ke permukaan matahari, dan sebagian lain berhamburan. Di sekeliling matahari inilah yang disebut dengan planetesimal, yang kelak kemudian menjadi planet-planet yang beredar pada orbitnya dan mengelilingi matahari. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang teori pasang surut. Setelah bintang itu berlalu dengan gaya tarik bintang yang sangat besar pada permukaan matahari, terjadilah proses pasang surut. Seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi, akibat gaya tarik bulan.
Sebagian massa matahari itu membentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang itu, mengakibatkan cerutu itu terputus-putus dan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang berbeda-beda. Gumpalan itu membeku kemudian membentuk planet-planet. Teori ini menjelaskan mengapa planet-planet di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan planet raksasa, sedangkan di bagian ujungnya merupakan planet-planet kecil. Kelahiran ke-9 planet itu karena pecahan gas dari matahari yang terbentuk cerutu itu. Maka besarnya planet-planet ini berbeda-beda, yang terdekat dan terjauh besar, tetapi yang di tengah lebih besar lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori awan debu. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan itu, membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin, dan kemudian membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian tengah saling menekan dan menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang kemudian terjadi matahari. Sementara bagian yang luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini berpilin pula dan membeku kemudian menjadi planet-planet. Selanjutnya teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal dahulu. Matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Selanjutnya, teori Big Bang. Teori Big Bang dikembangkan oleh George Lemaitre. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika, atom ini meledak, dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Timbul dua gaya saling bertentangan, yang satu disebut gaya gravitasi, dan yang satunya lagi dinamakan gaya kosmis. Dari kedua gaya tersebut, gaya kosmis lebih dominan, sehingga alam semesta masih akan ekspansi terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya.